dua kula itu coba sambil dengerin sambil hitung. Ayo. Ya. Jadi kalau udah kurang kalau sampai mencapai 2 kula, maka air itu walaupun kemasukan najis nggak apa-apa. Kalau kurang dari 2 kula bermasalah itu air. Ya, kurang daripada 2 kula. Ibu cari aja di Google air yang kurang dari 2 kula. Berapa itu? Sebab saya mah orangnya rada-rada males. Apabila jatuh najis ke dalamnya, maka najislah air. Dan jika ada air itu 2 kula atau lebih, maka jatuh najis ke dalamnya, maka berubah air itu, maka najislah ia. Jika tiada, maka tiadalah najis, Bu. Air yang mencapai 2 kula, kalau tidak berubah, tidak apa-apa. Kalau kemasukan najis. Kalau misalnya air itu, lagi ngomongin 2 kula ya. Kalau air itu mencapai 2 kula, kemudian dia berubah, maka nggak boleh dipakai. Nggak boleh dipakai buat apapun. Kalau mutan najis, nggak boleh buat minum, nggak boleh buat mandi, karena air najis. Jadi air itu beda antara mustakmal dengan air najis, ya. Jadi nanti jadi. Kalau tidak berubah tidak apa-apa. Kalau berubah, kemasukan apa? Kemasukan tikus, tai cicak. Ibu-ibu termasuk najis makfu apa najis ghair makfu? Bu, najis makfu adalah najis yang dimaaf. Najis ghair makfu adalah najis yang tidak dimaaf. Misalnya apa? Ibu-ibu semut kecil nggak? Nah, kecil. Kemudian ada darahnya nggak? Bangke nyamuk, bangke semut. Ibu semut hidup apa? Kalau bangke udah mati apa masih hidup? Nyamuk masuk ke dalam air, hidup-hidup. Air itu bernajis nggak? Enggak. Kenapa? Karena semutnya hidup, karena nyamuknya hidup, karena cicaknya hidup, karena tikusnya hidup. Kalau hidup bukan bangke. Nih misalnya nih masuk ke kolam, ibu-ibu, terus dia loncat lagi kagak ngapa-ngapa itu mah, karena dia bukan bangke. Yang diomongin adalah bangke. Kalau bangke udah mati, masuk deh nih Bu, kecepek, kecoa, di kolam, langsung serok dalam keadaan hidup, nggak apa-apa itu. Tapi kecepek mati. Itu yang namanya apa sih, kecoa lama ya matinya ya. Dia matinya kalau dia tengkurap tuh, udah terlentang. Pas terlentang kita tengkurapin lagi, hidup dia, nyawanya masih ada. Jadi kalau kita pengen itu kecoa mati, diamin aja sama kita, nanti kalau mati ngejengkang, mati sendiri, ngejengkang dia. Ya. Jadi kalau masuk binatang, dia dalam keadaan tidak mati, tidak apa-apa itu air. Kecuali ini air kurang 2 kula. Ini ngomongin tentang air kurang dari 2 kula. Di tikus yang kita lihat dia keluar dari 2 kula, masuk ke dalam air yang ada di ember. Set aja masuk. Terus dia loncat langsung. Gak apa-apa. Cuman ini bukan bicara jadi mutan najis atau tidak, tapi bicaranya jijik ya kita ya. Kalau udah ngeli, bukan, kalau dari got nggak boleh. Jadi mutan najis. Kenapa mutan najis? Karena dia dari got. Tapi kalau bukan dari got, dia loncat bersih gitu tuh ya tikusnya. Kan kalau tikus yang nggak keluar dari got ya bersih aja. Yang suka lepek bulunya kan kalau yang keluar dari got ya. Tapi memang tikus kenapa keluarnya dari got ya?
bikin rumah ya, bikin rumahnya di got ya. Ya Allah. Ya. Jadi kalau nyamuk kecoa dia maafu nggak? Kecoa kalau diiles ada darahnya nggak? Tidak dimaafkan berarti masuk ya? Tidak masuk ya? Ibu, kalau Rasul nih ya, kalau ada laler, blok aja, suruh digituin kan? Berarti dia maafu ya? Dia maksudnya sebelahnya racun, sebelahnya obat, gitu. Ibu-ibu mah kita orangnya rada-rada jijian, jadi yang sebetulnya nggak apa-apa, main buang aja ya. Ibu-ibu dikit-dikit buang. Jadi air itu jangan dibuang. Kalau kemasukan kecoa kurang dari 2 bulan jangan dibuang itu air, kocorin aja sampai melimpah. Kita punya kolam, ibu punya kolamnya yang 2 kula atau kurang dari 2 kula. Kayaknya roman-romanannya kurang dari 2 kula ya. Oh iya, sekarang orang agak mau pakai kolam. Iya, pengennya ember. Sama saya juga. Kolam ada tapi jadi bukan di shower nih. Shower. Saya duduk di atas kolam. Iya, pakai ember. Kalau ember dicucinya gampang. Kalau kolam ya apalagi gede ya. Kan Cang Aji kan kolamnya gede. Udah dibongkar buat kamar ya. Dulu mah ibu-ibu kolam sekamar. Iya, kolamnya gede banget Bu. Kalau dibikin kamar itu kolam, jadi 1 kamar dikontrakin. Iya, kalau agak ada jumantik, jadinya kita takut sama jumantik ya. Kemarin ibu-ibu datang, Bu Endang sama Bu kan yang pihak jumantik tuh Bu Endang sama Bu Nur sama Bu Badar datang. Kirain saya Nur Badriah kalau nggak salah dia namanya. Anaknya Ami, Bu Aji Ami. Kirain saya ibu-ibu tanah yang di atasnya ada air, ya saya mah enjoy aja. Saya pikir itu kan lumayan, nanti juga dia nyerap ke air, ya kan? Itu dia nyerap nanti air. Ternyata ada nyamuk di situ, ada jentik, dibuang apa itu? Oh, saya nggak tahu, kata saya mah malah demen. Jadinya saya nggak usah perlu nyiram lagi gitu ya. Ini Ustazah katanya besok hari Jumat ada pemeriksaan jumantik apa ya? Pokoknya ada orang penting kali, jadi sebelumnya disidak dulu gitu. Sidak ya namanya. Jadi supaya di RT nih bebas dari genangan air yang nanti ada bisa jadi jentik. Tapi kalau begitu kita takut sama jumantik, ada bagusnya juga ya jumantik ya. Coba kalau kita agak takut sama jumantik, ya saya ibu-ibu kadang-kadang jadi kolam itu padahal kita bersihin, tapi cepet banget itu ada jentik. Kenapa? Karena nat-natnya pada bolong. Ibu jadi serba salah itu kolam. Kita keringin, pecah, dia punya nat, akhirnya bolong deh. Kalau bolong ibu-ibu rembes, air kita udah penuh, tahu-tahu berkurang. Kita mau diemin, jentiknya cepet banget. Kan kalau dia ngelihat begitu sayang nggak tuh Bu? Ibu dibuang nggak? Jadi saya ada, karena saya juga berenang, udah saya Tamu, anak kecil kali ya? Tamunya anak kecil, bukan orang gede. Oh gitu. Lah itu kolam saya buat cucu saya berenang. Iya, biarin nggak apa-apa. Jadi kalau saya tuh kalau lagi mandi di kamar Jidea, dia mah emang ngarep pengen dapat mandi di kolam gitu, jadi masuk deh ke dalam situ.
Tapi kalau laki-laki sama perempuan masuk ke dalam kolom pakai celana ya. Karena masih kecil-kecil ya. Ya, jadi ngomongin apa? Jadi najis itu ada berapa? Ada 2. Ada ma'fu, ada ghair ma'fu. Apa itu ma'fu? Dimaafkan. Kalau ghair ma'fu tidak dimaafkan. Nah, yang mana yang dimaafkan? Ya itu dia, semut yang kecil-kecil. Kalau cicak masuk ma'fu apa masuk yang ma'fu kalau menurut ibu? Dia punya darahnya mengalir nggak? Kayaknya kecoa juga sebetulnya dia dia bukan termasuk ghair ma'fu. Cuman dia kan lama-lama jadi bau ya. Lama-lama jadi bau. Jadi gini, kalau misalnya itu kecoanya baru mati nggak jadi persoalan. Tapi kalau itu kecoanya matinya udah seharian, ya di air banyak aja juga bau, apalagi di air sedikit. Buang. Jangan buang Bu ya, jangan suka buang-buang air ya. Nanti jadi buang-buang air ibu lagi. Srek. Jangan buang-buang air. Ibu kalau mau ngebuang air, mau nguras kolam, nguras ember, ambil kesempatan itu dinding-dinding kamar mandi di koseng. Jadi bermanfaat tuh air. Jangan saya blok aja ya Allah itu air. Kalau saya mah kalau kayak begitu suka ingat tetangga. Aduh itu tetangga punya air apa kagak gitu ya. Lanjut ya. Yang berapa ini ya? Ke dalamnya maka berubah. Jadi kalau air yang kurang dari 2 kulah berubah atau tidak, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kalau airnya mencapai 2 kulah, kalau tidak berubah tidak apa-apa. Tapi kalau berubah, maka tidak boleh dipakai untuk bersuci. Bukan saja untuk bersuci, tapi juga untuk adat. Adat itu seperti apa? Mandi gitu ya. Mandi, cuci piring, cuci beras, cuci baju. Bermula, mana dia Bu? Maka berubah air itu maka najis lah iya. Jika tiada maka dia adalah najis. Itu tadi ya penjelasannya. Bermula murad itu maksud. Apa Bu? Maksud. Murad itu maksud. Murad bahasa Arab, bahasa Indonesianya maksud. Bermula maksud daripada berubah itu apa sih yang dimaksud berubah? Yaitu berubah rasanya atau baunya atau warnanya 2. Maka najislah air itu. Jadi salah satu yang dinamakan berubah adalah salah satu dari 3 ini terjadi pada air itu. Benar, nggak bau, tapi warnanya berubah. Benar, warnanya nggak berubah, tapi bau. Benar, nggak berubah warnanya, nggak berubah baunya, tapi rada-rada nender. Ibu tadi saya lucu ya, bukan lucu sih kayak orang norak gitu ya, bukan kayak orang norak sih kayak orang udah kagak ngerti ya. Ternyata kita punya lubang 2 ya. Bukan lubang depan. Saya ngerti, cuma nggak pernah memikirkan gitu. Makan subhanallah. Gini kan, di dalam diri kalian aja bisa kita jadikan bahan pemikiran kita terhadap betapa kuasanya Allah gitu ya. Ibu, air pipis itu kan ya air yang nggak ada, maksudnya ser aja gitu ya. Makanya lubangnya kecil. Adanya di mana Bu? Coba deh Ibu rasa adanya di sini ya. Iya saya tadi. Iya ya, adanya di sini. Iya. Terus kalau kita jima
masuknya ke lubang mana? Yang bawahnya ya. Itu kalau kita Ibu cairan yang keluar itu kan ada madhi, ada mani, ada wadi, ya kan? Iya deh, kalau mani keluarnya dari situ, karena memang bareng-bareng sama dia tuh ya. Tapi kalau madhi keluarnya dari mana? Dari dia juga. Nah, dia juga nanya tuh kayak saya aja. Kalau mani iya deh ya. Coba nanti ibu-ibu kalau iseng-iseng gitu, menghayal gitu. Coba keluarnya dari mana? Lah, nggak perlu dilihat, dirasain. Coba keluarnya dari mana? Dari lubang yang gede apa lubang yang kecil? Bukan. Iya, lubang keluarnya bayi. Termasuk keputihan ya. Jadi kan kalau keputihan, madhi itu kan kental. Mani, madhi, keputihan itu kan kental. Jadi dia nggak bisa keluar dari lubang pipis ya. Tapi beda sama air pipis. Beda. Air pipis mah enggak, ya air pipis mah kayak begini aja. Makanya kalau misalnya ada warnanya beda. Kan kalau orang yang punya penyakit kencing ya, misalnya itu mah kalau ada pasir-pasir ya, itu sakit itu kan. Bukan. Batu ginjal, batu saluran kencing. Jadi dia ini keluarnya seperti air ini, makanya kecil banget. Ya Allah, saya sampai teplok-teplokan sama teman. Iya kata saya ya. Ya Allah, kagak bisa keluar dari air dari lubang air pipis. Karena apa? Kental kan? Kental. Ibu mikir kagak? Bu, ibu-ibu kita mau dapat pahala dari Allah bukan cuma dari sholat. Kita berpikir kayak begitu aja itu ibu-ibu. Kembalikan kepada Allah, subhanallah, kita dapat pahala. Pahala apa Bu? Pahala berpikir betapa kekuasaan Allah terhadap diri kita. Mana dia? Oh, jadi berubah rasanya, berubah warnanya, berubah. Kalau rasa itu bukan dirasain, diginiin ya. Ini ada lendir-lendir. Bu, lama-lama masuk nih air sabun, lama-lama lendir nggak? Lendir, ya lama-lama. Ibu-ibu, itu air sabun masuk ke dalam air 2 kulah, dia berubah. Salah satu dari 3 itu masuknya mutanajis apa tohir mutahhir? Apa tohir gair mutahhir? Tohir gair mutahhir, bukan mutanajis. Kenapa? Karena air kemasukan benda yang suci. Maka najislah air itu. Jadi najis ya. Tapi ibu-ibu, kalau misalnya baju kita nih Bu, ya baju kita putih, itu ketika kita terkena najis, susah banget dihilanginnya nih. Boleh yang kita tinggalkan, udah pokoknya anggap aja suci kalau warna. Tapi kalau kita masih bau, mesti dicuci. Gimana caranya? Kemudian itu kan 3 ya, lender-lender mesti dicuci. Tapi kalau warna sudah nyerah. Ibu-ibu dulu kita zaman dulu naik pakai celana, kalau head belum kenal sama yang namanya softtek. Iya enggak? Ya. Pakainya apa? Duk. Ya. Apa namanya kalau duk tuh handuk kecil dilipat-lipat, taruh sini. Lama-lama
coklat enggak? Nama-nama coklat. Kenapa? Itu karena susahnya kita membersihkan warna bekas darah. Itu jangan dipaksain ibu-ibu. Ya, jangan dipaksain. Kayak ee-nya ya. Jadi ibu-ibu kalau orang mau meninggal balik lagi kayak ee-nya anak kecil ya. Orok ya. Hitam. Kan kalau orok itu kan suka keluar itu tuh apa sih namanya, tai gagak itu kan susah tuh dibersihin, dicucinya. Itu udah nggak apa-apa kalau susah ya, kalau susah. Dan adalah kurang air yang 2 kula maka najislah. Kalau tadi yang 2 kula ya. Dan adalah kurang air yang 2 kula itu jika disifatkan pada bejana yang 4 persegi itu hendaklah ada pada tiap-tiap persegi itu sehasta 6 jari dalamnya dan luasnya pada tiap-tiap 1 persegi. Ibu-ibu 1 hasta yang mana sih 1 hasta? Ini 1 hasta nih Bu. Pada tiap-tiap persegi itu ini nih. Persegi itu ini kan ibu-ibu, ini kolam. Ini kolam nih. Nah, ini persegi. Persegi itu adanya 1 hasta. 1 hasta sampai sini. 1 hasta sampai sini apa sampai sini sih, Bu? Oi, anak sekolahan. Anak sekolahan. Sehasta seini apa seini? Segini sehasta. Sehasta segini ya? Oh, ini selengan ya? Selengannya sehasta. Tambah berapa jari? 6 jari. Iya, 60 cm. Ya. Ya, sampai 6 ya. Makanya saya Bu, kalau kolam nih, saya giniin. Lebarnya segini. Oh, kalau kurang berarti belum sampai gitu. Ya, sini gitu. Sehasta, ini sehasta ya. Kalau semeter mana? Sini ya, semeter ya. Semeter segini. Sehasta segini. Sehasta ini 60 cm nih. Segini 60 cm. Jadi 1 hasta ini, 1 hasta ditambah 6 jari, maka itu namanya itu jadi 60 cm. 60 cm ya. Ya sudah ibu-ibu hadirat yang berbahagia. Ibu belum yasinan, belum ratiban. Ibu lanjutkan ya, saya sudah ya. Sampai di sini alhamdulillah selesai pembahasan mengenai air. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Sebentar lagi kita Ramadan ya Bu ya. Paling-paling kita ngajinya sekali lagi ya Bu ya. Ibu-ibu besok tanggal 20 Desember hari Sabtu, tolong diingetin ya Bu ya. Pagi-pagi ada maulid di Al-Wafa di rumah saya. Insya Allah ibu bisa hadir ya. Insya Allah ibu bisa hadir. Ibu tahu rumah saya? Sherlock ya, Sherlock. Kebangetan banget sampai di Sherlock mah. Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang ya Bu.